A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Robi sohri sodri wa yasiri amri wa datami lisani yaqulu qawli. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, Alhamdulillah kita masih diberi hidayah untuk tetap istiqomah mengikuti kelas belajar istiqomah, yaitu kelas belajar menerjemah Al-Quran untuk masyarakat umum. Dan ini ujian yang berat bagi ibu dan bapak sekalian. Banyak sekali gangguan dan yang lebih menarik di luar dari kegiatan KBI. Banyak yang lebih menarik dan banyak gangguan. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat pada saudara-saudara yang masih istiqomah. Gitu. Tidak mudah untuk menjadi istiqomah. Ujiannya dengan kemenarikan di luar kegiatan KBI, itu saudara tertarik untuk ikut pengajian yang rutin, ikut senam, ikut kegiatan keluarga, ikut ngurus cucu dan sebagainya. Banyak, banyak sekali yang kelihatannya jauh lebih indah. Namun Ibu Titin tolong konsentrasi ya. Jangan kalau sedang belajar KBI itu jangan cabang-cabang, apalagi berani-berani membuka ikut kelas lain, ikut apa namanya grup lain paralel. Jangan sok-sokan. Kalian ini tidak pintar-pintar amat. Begitu loh bahasanya itu. Bahasanya itu pakai apa namanya mukhotob orang kedua, kalian ini tidak pintar-pintar amat, maka konsentrasilah begitu ya, jangan sok-sokan. Oke, mari kita lihat apa yang mau kita pelajari pagi ini. Sekarang juga kita punya dua dari kegiatan pagi ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah, mudah-mudahan sudah muncul di layar. Apakah sudah muncul di layar pekan ke-20? Muncul tapi miring, Ustaz. Tapi tabelnya udah muncul, sudah muncul. Apanya yang miring, Bu? Nggak ada tadi pertama, sekarang udah muncul sekarang. Oh ya, baik. Ya, udah jelas. Oke, sudah jelas. Masih tetap jelas ya di depan. Saya pindahkan. Jelas. Oke. Baik, saya akan mulai. Di pekan 20 ini, saudara mengulang kembali sebelumnya tentang apa yang sudah kita bicarakan, yaitu pertama kita pernah berbicara mengenai mabni. Mengapa mabni ini menjadi penting? Mengapa mabni ini menjadi penting? Gitu. Karena seluruh kata baik itu berupa isim maupun berupa fiil, pada umumnya paling banyak adalah mu'rob. Karena mu'rob yang banyak tidak perlu dipelajari. Selain daripada mabni adalah mu'rob gitu. Maka oleh saudara pelajarilah mabni ini. Apa saja yang mabni? Begitu. Yang mabni itu nanti kita definisikan yang harokat akhirnya tidak berubah. Kemarin ada yang berbicara tentang baris. Baris atas, baris tengah, baris bawah. Itu silahkan waktu saudara belajar, misalnya untuk tahsin dengan ustadz tertentu, menggunakan kata baris, silahkan. Tetapi untuk kesamaan kita di KBI, menggunakan kata harokat. Harokatnya apa? Harokat rofa untuk yang atas, harokat fathah untuk yang tengah, harokat eh,
kasroh untuk yang bawah. Begitu. Jadi kita sepakati nih, jangan kemudian nanti ketika saudara diskusi di kelas bahasanya campur-campur. Ini kelas KBI, maka harus sama. Bahwa sebelumnya saudara backgroundnya beda-beda, direset. Kalau saya clear dalam belajar itu nggak pernah main-main. Nah, hati-hati ini pagi Sabtu ini nih ada yang kelas lain ini. Saya yakin di antara saudara-saudara juga ada membuka yang double. Hati-hati, saudara tidak akan pintar. Gitu. Apalagi paralel dengan menjadi walas di kelas lain. Tapi sambil mendengarkan KBI, wah sudah. Gitu. Tidak akan bisa saudara berkonsentrasi, percaya. Nah, jadi saya ulangi ke materi. Mu'rob nggak usah dipikirkan. Mengapa mu'rob tidak usah dipikirkan? Karena kalau tidak ada tanda-tanda yang mabni, gitu. Kalau tidak ada tanda-tanda yang mabni ini, maka saudara menyatakan itu adalah mu'rob. Kalau tidak ada yang mabni, baru mu'rob. Jadi yang kita pelajari adalah yang mabni. Isim domi, huruf-huruf, gitu ya. Itu mabni. Begitu juga fiil nanti, fiil madi, fiil amar, fiil nahyi, itu madi semua. Di fiil mudorik juga ada dua, yaitu yang domirnya adalah wanita jamak. Itu juga mabni. Sedangkan fiil lain yang 12 lagi di fiil mudorik adalah mu'rob. Di dalam isim bagaimana? Isim pada umumnya mu'rob, hanya beberapa yang mabni. Begitu. Nah, oleh karena itu ketika kita lihat isim yang mabni kebanyakan ada di huruf. Sisanya adalah mu'rob. Begitu. Nah, kemudian i'rob itu apa? I'rob itu tadi dikatakan adalah harokat akhir. Balik lagi di situ. Harokat akhir itu adalah i'rob. Cirinya, nah itu cirinya i'rob itu di harokat akhirnya ada yang bisa rofa, begitu. Ada yang bisa nasob, ada yang bisa di sini adalah majerur. Nah, kalau apa? Kalau isim. Tapi kalau fiil adalah jajem. Jadi nanti ada kalau isim, rofa, nasob, dan jar. Kalau fiil, rofa, nasob, jajem. Lah, jadi konsepnya apa? Konsepnya asalnya semuanya rofa. Pada umumnya rofa. Yang paling banyak rofa. Itu juga. Maka yang harus saudara kenali. Mana yang nasob. Mana yang jar. Kalau itu isim. Kalau itu fiil. Mana yang jadi nasob. Mana yang jadi jajem. Selain daripada itu. Selalu rofa. Gitu cara berpikir. Asalnya selalu murob. Kemudian sekarang selalu rofa. Kecuali kalau ada yang membuat dia harus berubah jadi nasob, berupa jadi jar kalau itu isim. Kalau itu fiil berubah jadi nasob atau berubah jadi jajem kalau itu fiil. Bisa karena kedudukannya, contoh mubtada dan khobar dan fa'il itu adalah tetap rofa. Tapi ketika kedudukannya misalnya jadi maf'ul bih, maka dia itu adalah mansub, yaitu berharokat nasob. Beri'rob nasob, berharokat fathah. Jadi saya ulangi nih, aduh selalu ketukar-tukar memang mulut kita. Harokat itu ada doma, ada fathah, ada kasroh. Kemudian i'robnya. I'robnya yang doma itu adalah rofa harokatnya. I'robnya yang nasob harokatnya fathah. I'robnya yang jar itu yang
harokatnya adalah kasroh. Gitu. Kalau sudah jadi benda, tidak perlu beri'rob rofa. Kita sebut benda ini marfu. Tidak perlu disebut beri'rob nasab. Kita sebut benda ini adalah atau kata ini adalah mansub. Tidak perlu kita sebut ini adalah beri'rob beri'rob jar. Kita sebut adalah majerur. Gitu, Mas. Yang fiil bagaimana? Majajum gitu. Itu cuma penyebutan pada kondisi yang mana gitu. Kalau saudara mau lihat harokatnya hanya ada rofa, nasob, dan jar. Ketika berbicara i'rab, marfu, mansub, majerur, majjum, begitu. Cuma yang dimaksud ciri-ciri yang rofa tadi harokatnya adalah domah, itu nanti ada yang tidak domah yang kita sebut sebagai tasrifnya. Begitu. Kita lihat nanti. Nah, yang membuat berubah dari ropa tadi menjadi nasob atau menjadi jar, dari ropa berubah menjadi jajem, misalnya adalah ada awamilul atau ada kedudukan. Awamilul itu oke. Awamilul itu ya kalau kita lihat di sini. Nah, mana? Nah, awamilul itu itulah yang kita sebut sebagai penyebab. Itu yang kita sebut sebagai penyebab. Sebagai penyebab gitu ya. Nah, penyebabnya itu tadi bilang bahwa asalnya adalah rofa. Asalnya adalah rofa, domah dan tasrifnya. Ya, berharokat domah dan tasrifnya dibaca rofa asalnya bisa berubah menjadi nasob yaitu fathah atau tasrifnya bisa jadi kasroh kalau itu adalah isim jar dan tasrif yang kita sebut majrur. Ada juga kalau itu fiil dia bisa berubah dari rofa menjadi jajem yaitu berharokat sukun gitu ya. Berharokat sukun atau tasrifnya yang kita sebut sebagai jajem, bendanya nanti disebut sebagai majjum. Maka dengan menggunakan ini mengulang nih semua. Asalnya rofa berubah jadi nasob berupa jar itu hanya terjadi pada isim. Asalnya rofa berubah jadi nasob atau berubah jadi jajem hanya terjadi pada fiil. Fiilnya hanya terdiri dari mudorik, itu pun hanya 12. Begitu. Tidak 14. Nah, tidak ada fiil yang jar dan tidak ada isim yang jajem. Dari situ kita lihat di sini, kita ingatkan sebagai contoh ketika isim fa'ilun ini aslinya. Yang mana aslinya? Yang aslinya itu adalah di sini kita lihat fa'ilun pakai domah berarti dia rofa dan aslinya memang rofa. Hanya berubah jadi nasob walaupun itu sedikit menjadi fathah. Berubah menjadi jar walaupun itu sedikit pakai kasroh. Nah, jadi ingat tadi harokatnya di sini adalah doma, fathah, kasroh. Ini dilihat dari harokat, ya. Doma, fathah, kasroh, ya. Dilihat dari i'rob, dia itu rofa bertanda domah tandanya.
Nasob bertanda fathah harokatnya. Jar ditandai dengan kasroh harokatnya. Itu tanda tuh. Jadi kalau ditanya itu rofa, tandanya apa? Tandanya ada doma. Itu nasob, tandanya ada apa? Ada fathah. Itu jar, tandanya ada apa? Ada kasroh. Nah, gitu. Tetapi yang kita bicarakan kalau dia tunggal atau mufrad, yang pria. Kenapa? Kalau yang perempuan atau yang mu'anas nanti sama juga. Oh iya sama. Sama kalau rofa itu menggunakan doma. Kalau nasob itu menggunakan fathah. Kalau jar itu menggunakan kasroh. Sama. Cuma yang didudukinya, kalau yang muzakkar itu langsung di lam fiilnya. Tetapi kalau yang mu'anas, lam fiilnya dijadikan fathah, tetapi ditambahi ta marbutoh. Duduklah yang namanya tadi i'robnya itu di ta marbutoh. Fa'ilatun, fa'ilatan, fa'ilatin. Begitu. Tetapi saya katakan tadi, itu hanya ciri utama atau ciri yang umum ketika dia mufrad. Tapi ternyata ketika berdua, masih ingat cerita ani, itu kalau rofa. Ani, ani, ani itu rofa. Kalau jamak, una. Di mana setelah doma ada wau sebagai pemanjang. Fa'ilun, nah, lun, gitu. Nah ini. Nah ini semua ini juga tanda. Kalau tadi bilangnya katanya rofa itu domah. Betul. Dan tasrifnya inilah yang disebut tasrifnya. Bahkan ini juga fa'ilatun. Apa? Dan tasrifnya. Karena wanita di sini pakai tak. Kalau ini ani, yang ini tani. Nah, beda lagi ketika jamak. Yang laki-laki una, yang perempuan atun. Pakai pemanjang. Atun. Begitu. Inilah yang disebut sebagai domah dan tasrifnya. Ini yang disebut domah dan tasrifnya. Dibilang bisa jadi nasob, bisa fa'ilan. Pakai apa? Pakai fathah dan tasrifnya. Tasrifnya apa? Yang tadinya ani jadi aini. Kenapa? Akibat alifnya diubah menjadi iya. Saya ulangi. Saya ulangi ya. Akibat dari apa? Akibat dari ini asalnya alif berubah jadi iya. Sehingga fa'ilatun jadi fa'ilaini. Dan terjadi juga pada jar persis sama. Fa'ilaini. Fa'ilun ini menjadi wawunya diganti juga pakai ya. Fa'ilina. Kenapa kok jadi i asalnya u? Ya karena ya cocoknya dengan kasroh. Begitu. Fa'ilun, fa'ilina, fa'ilina. Loh ini sama. Sama juga. Jadi untuk nasab dan jar ada beberapa yang sama. Kecuali yang mufrad yang beda. Kalau yang berdua dan jamak selalu sama. Contohnya di sini. Fa'ilatani. Di sini menjadi taini. Menjadi taini. Sama persis. Fa'ilatun a. Gitu ya. Di sini tun. Ini fa'ilatin. Nah ini juga sama. Tin. Nah gitu. Itu yang kita ulangi. Kita ulangi. Nah sekarang. Ini cuma penjelasannya. Rofa adalah harokat domah dan tasrifnya. Ini mah barusan diterangkan. Oh iya ya benar juga gitu ya. Kemudian nasob adalah harokat fathah dan tasrifnya. Udah tahu itu nasob. Tapi kemudian tasrifnya kalau itu dua atau jamak beda gitu aja. Jar juga harokat kasroh dan tasrifnya. Nah itu. Ada aini gitu. Ada kemudian ina untuk jamaknya. Oh iya. Nah, maka apa yang menyebabkan itu berubah dari rupa ke nasob atau ke jar? Ada awamilul. Ketika awamilul ada yang ismi, artinya isim yang dipengaruhi. Ada yang awamilul
mudorik. Mengapa tidak dibilang awamilul fi'il? Karena fi'il pada umumnya adalah mabni. Mau fi'il amr, mau fi'il nahi, itu mabni. Hanya fi'il mudorik saja yang ada yang bisa berubah, itu pun hanya 12. Maka tadi kita sebut sebagai awamilul mudorik. Itu sejarah. Awamilul ismi, awamilul mudorik. Satu-satu kita lihat. Awamilul ismi, yaitu huruf apa? Awamilul ismi itu. Awamilul ismi itu, maaf. Tiba-tiba ngaco. Nah, awamilul ismi itu di sini ya. Dari huruf berapa tadi? Dari huruf 1 sampai huruf ke-6. Ada 6 huruf yang mempengaruhi isim awamilul ismi. Yang pertama adalah jarin. Jarin ini disebut juga sebagai kata depan atau preposition, ya, yang mengakibatkan isim sesudahnya menjadi berirob jar, kasroh dan tasrifnya. Nah, sekarang clear. Kasroh dan tasrifnya. Begitu juga isinya apa sih jarin? Ada bi dengan ka, seperti lila untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, fi di dalam, andari, hatta sehingga, bitawademi. Ada yang bilang begitu? Ada. Ada yang bilang bi dengan ka seperti, lila untuk, ila kepada, ala di atas, min dari, hatta sehingga, bitawademi. Ada. Lagunya bebas untuk memudahkan. Yang penting saudara sekarang tahu ada jar yang mengakibatkan menjadi majerur gitu ya. Di sini contohnya lil muttaqina, ina. Kenapa dia ina? Aslinya kan una. Kalau ma'ruf, kalau dia rofa itu una. Ini ina. Oh ingat. Ini berubah jadi ya ina. Berarti dia hanya ada 2 kemungkinan. Karena sama. Sama al-mutakina itu bisa karena dia itu jar, bisa karena nasob. Bisa. Tapi mengapa saudara mengatakan lil mutakina ini adalah jar? Karena di depannya ada huruf jarin. Lil mutakina. Nah itu maka berarti ini adalah jar. Begitu juga ketika saudara lihat di sini ada bil ghaibi. Bi itu huruf jar. Berarti ini ghaibi. Kalau ini kelihatan kasohnya. Itu. Begitu juga fihi. Nah, fihi. Nah, ini tidak dipilih fihu. Laki-laki ha. Hu dan hi. Perempuan ha. Kalau wanita fiha. Kalau laki-laki pilihannya boleh hu, boleh hi. Tetapi apabila karena di depannya ini ada ya bersukun atau ada kasroh, yang dipilihnya hi. Jadi hi sama hu itu sama. Begitu. Nah, sedangkan huruf-hurufnya saudara sudah kenal. Bi dengan ka seperti, lila untuk, ila kepada, dan seterusnya. Yang kedua, rofa'u nasoba. Ini bisa merofakan isim yang ketemu langsung dan kemudian yang berikutnya menasobkan, maka disebut rofa'u nasoba gitu ya. Saya ulangi lagi, nasob dan tasrifnya. Nasob adalah domah dan tasrifnya. Nasob adalah fathah dan tasrifnya gitu. Contohnya misalnya di sini adalah ada kana, ada laisa. Contohnya wa kanallahu ghafurur rahim. Wakana, setelah kana berikutnya di sini adalah rofa. Kemudian gofuron.
adalah nasob. Rohiman dan gofuron adalah mensifati ya sifat kepada si gofuron. Gitu. Allah Maha Pengampun yang juga dia Maha Penyayang, maka diterjemahkan menjadi lagi. Wa kannallahu gofuron rohima. Gitu. Jadi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi ini menjadi mubtada dan khobar, tetapi mubtadanya disebut memiliki i'rob rofa, khobarnya memiliki i'rob nasob. Maka di dalam ilmu nahu disebutnya Allahu. Kalau ilmu nahunya, mulai dari sorof. Ilmu sorofnya bilang ini adalah isim karena yang ini khobar karena. Kalau ilmu nahunya ini mubtada, ini khobar, begitu. Nah, kenapa tidak langsung saja Allahu itu mubtada, ini khobar, mubtada kepada kana, mubtada kepada khobar kepada kana. Karena mubtada khobar itu sudah didefinisikan sebelumnya. Setiap mubtada adalah rofa. Setiap yang khobar adalah rofa. Kok tiba-tiba apa? Tiba-tiba kok ini berikutnya itu adalah bukan rofa. Apa ini? Ini adalah benar rofa, tapi pas bagian ini adalah nasob. Berarti ini namanya mubtadanya menjadi rofa gitu. Sedangkan khobarnya adalah nasob. Ini kelainan ini. Yang khobarnya ini berubah jadi nasob. Nah, kelainan itu penyebabnya karena ada nawasik pengganggu. Siapakah pembanggunya? Kana atau laisa. Nah, ini dikelompokkan sebagai nasoba rofahu. Begitu. Ya. Nah, sekarang ada lagi, rofa'u nasoba. Yang ini nasoba rofa'u. Contohnya ina, la'ala, inna loha. Nah, lihat nih. Tadi hu, karena lohu. Sekarang ina loha. Oh iya, kan gitu ya. Tadi ketika kana, ini bilangnya bahwa kana lohu. Begitu, kana lohu. Nah, di sini kita lihat. Kana lohu. Nah, sekarang di sini kita lihat inaloha. Karena apa? Ini adalah nasob. Nah, itu adalah nasob. Sedangkan kodirun adalah rofa. Nah, jadi ini nasoba rofa'u. Begitu. Ada di mana saja? Ada apa saja yang mengganggu itu? Nawasik juga. Artinya ini nanti disebut sebagai isim ina. Ini disebut sebagai khobar ina. Yang kalau dengan ilmu ilmu nahunya gitu ya. Ilmu nahunya nanti ini adalah sebagai mubtadanya, ini sebagai khobarnya. Begitu. Apa saja? Inna. Kalau tadi karena adalah laisa tiada bukan. Nah, kalau ini inna sesungguhnya, ana sesungguhnya, ana seakan-akan, lakina akan tetapi, la'ala semoga supaya laita andaikan. Ini semua yang tadi menjadi nasoba dan rofa'u. Mengganggu tidak menjadi rofa dan rofa untuk mubtada dan khobar, tetapi menjadi nasob dan rofa. Begitu. Nah, ada lagi nasoba linakiro. Menasobkan. Akibat diawali dengan huruf la. Menasobkan. Bedanya dengan yang atas apa? Yang atas itu nasoba rofa'u. Kalau yang bawah ini spesial. Nasoba linakiro. Menasobkan nakiro saja. Jadi hanya bagian depannya saja. Belakangnya itu tidak dipentingkan. Contohnya la roiba. La roiba ini adalah asalnya dari roibun menjadi roiban. Tetapi khusus untuk la yang ini disebut la lijinsi. La nakiro lijinsi ini adalah hanya dia jisim yang ada. Jadi terjemahannya aja tidak ada. Nah, sehingga
kekhususan ini mengakibatkan tidak perlu ada alif lam yang disebut sebagai al-ma'rifat, tidak perlu ada tanda nakiroh menggunakan tanwin. Tidak ada alif lamnya, tidak ada kemudian tanwinnya. Nakiroh yang tidak bertanwin biasanya kita sebut mudhof. Pasti ingat mudhof dan mudhof ilaih? Nah, tidak bertanwin. Ini pun sama, setelah la tidak bertanwin. Maka di Al-Quran la roiba. Nah, gitu. Dalikal kitabu la roiba. Nah, gitu. Contoh yang lain di sini adalah kitabun itu adalah nakiro, al-kitabu adalah ma'rifat. Sedangkan ini la roiba asalnya dari nakiro. Maka la yang membuat nakiro itu menjadi nasob, roiba, baknya itu asalnya dari bu. Nah, ini berarti disebut sebagai khusus nasobali nakiro, ini kekhususan, maka dia pun cuma sendiri. Apa artinya? La, tidak ada huruf keberapa? Huruf keempat. Apa? Menasobkan. Apa yang dinasobkan? Nakiro. Nakiro itu apa? Isim nakiro. Begitu. Ada lagi yang kelima, huruf kelima, menasobkan juga, tetapi mustasna yang dinasobkan. Mustasna itu apa? Kata setelah ila. Setelah ila harus nasob. Jadi kalau kata setelah ila itu ada kata yang nasob, itu namanya mustasna, yang dikecualikan. Mengecualikan apa? Yang ada di depannya. Ini yang di depannya. Yang di depannya dikecualikan dengan kata ila. Seluruh laki-laki kecuali Ahmad. Ahmad itu adalah mustasna. Kemudian laki-laki itu adalah mustasna minhu namanya. Ila adalah adat. Nah, istisna gitu. Istisna ini yang menasobkan atau nasobalil mustasna atau istisna ini ila gitu. Menasobkan contohnya ila aliyan. Ini jadi nasob ini aliyan. Nazaha al-awaladu. Nah, ini adalah menjadi jamak al-waladu, anak laki-laki, anak-anak itu atau anak-anak laki-laki itu. Najaha itu lulus. Siapa yang lulus? Yang rofa. Siapa yang rofa? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Anak-anak itu telah lulus. Harusnya gitu. Cuma untuk memudahkan pengecualiannya, ditulis juga di sini telah lulus. Anak-anak itu kecuali ila, alian, ali. Nah, jadi yang dikecualikan ali. Yang lain itu lulus, ahli tidak lulus, gitu maksudnya. Ya, jadi selalu pengecualian itu memiliki kedudukan atau hukum yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang lain itu adalah lulus, ahli malah tidak lulus. Itu akibat ilah dikasih nasob. Nah, makanya nasobalil mustasna. Begitu. Fasajadu illa iblis. Masih ingat nih di Al-Baqarah. Oh, bukan 3 ini. Fasajadu ilal iblis. Fasajadu ilal iblis. Maka mereka bersujud ila kecuali iblis. Jadi semua bersujud. Mereka u. Nah ini. Wawu alifnya itu mereka. Mereka bersujud. Kecuali iblis. Jadi iblis ini ada mustasna. Mustasna minhunya adalah hum. Di situ wawu alif. Mereka. Begitu. Jadi ini adalah yang kelima. Yang keenam. Oh sorry, yang kelima hanya ilah sendiri. Yang keenam, ya nasobalil mudhof. Ya yang menasobkan mudhof. Masih ingat tadi cerita mudhof? Mudhof ilaih, idofah. Nah, contohnya adalah yang dinasobkan adalah apa? Mudhof ilaih itu. Mudhof ilaih contohnya misalnya kuli sayin, ini mudhof ilaih. Ala kuli adalah jar majrur. Begitu. Ini untuk mengingatkan saja. Tetapi apabila kemudian ada mudhof dan kemudian diawali dengan ya, maka mudhofnya menjadi dia itu nasob.
Nah, gitu menjadi contoh misalnya gitu ya. Di Quran surat 3 ayat 65, ya ahlal kitab, ahla itu nasob dari ya. Ya ahlal kitab, wahai ahli. Nah, baru ahli apa? Ahli kitab begitu ya. Itu menjadi mudhof ilaih, maka kitabi gitu. Ya. Ya. Nah, ini sebetulnya ya itu ada di huruf 7. Ada. Di huruf 7 itu ada ya ayuha, ya 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 ayuha, ya ayatuha, wahai begitu. Itu huruf 7. Tetapi khusus untuk ya yang nomor 6 nasobalil mudhof, kalau berikutnya ada idofah. Ini idofahnya ahlal kitabi. Ahlal kitabi ini idofah atau mudhof ilaih. Itu khusus maka disebut nomor 6 gitu. Aslinya rame-rame di nomor 7. Oh, kalau begitu yang tadi juga ya, betul di sini adalah la itu nasoba linakiro. Sedangkan yang atas nasoba rofa'u yang ini. Betul. Sebetulnya dia termasuk kelompok ini juga yang menasobkan. Tetapi yang ini mah berikutnya ada rofa'unya. Yang huruf nomor 3 mah. Yang huruf 4 tidak ada. Cukup aja. Nasoba linakiro. Gitu. Ya. Ada namanya mengeluarkan dari kelompok. Itu kelompok nasoba rofa'u dikeluarkan untuk la hanya untuk nakiro. Begitu juga untuk ya. Ya itu ada di huruf 7. Ada ya, ya ayuha, ya ayatuha. Tapi khusus untuk yang nomor 6, kalau dia itu berikutnya adalah mudhof. Sampai di sini kita sepakat. Ternyata isim itu bisa menjadi majrur, bisa menjadi beri'rob jar bila dimulai dengan huruf hanya satu. Huruf apa? Hanya satu, yaitu huruf jarin. Hanya satu yang membuat dia jar, yang membuat dia majrur, ya, beri'rob jar itu hanya satu. Yang jar itu hanya satu. Sedangkan yang menjadi tetap ropa hanya satu juga, huruf 2. Yang berikutnya yang berubah nasob khobarnya. Sedangkan sisanya yang 4 lainnya semuanya nasob. Nasoba tuh rofa'u. Yang ini nasoba linakiro. Yang ini adalah nasoba lil mustasna. Yang ini adalah nasoba lil mudhof tuh. Jadi dari 6, 4-nya membuat nasob, satunya membuat rofa atau asli tetap rofa, satunya membuat dia jar, yaitu nomor 1. Jadi gampang kalau gitu memikirnya. Iya, kalau dia bukan, kalau saudara sudah hafal yang saudara sekian banyak huruf, hafalnya cuma adalah jar, ya nggak apa-apa. Jadi kalau dia bukan jar, kemungkinan dia nasob. Kecuali kana dan laisa, itu ropa. Gitu aja. Nah, itulah ismiyah. Awamilul ismi. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Yang mau dilihat adalah, oke, terus hilang. Oke, yang kita lihat adalah, yang kita lihat adalah mana? Awamilul mudhari. Bagaimana dengan awamilul mudhari? Awamilul mudhari itu, oke, kita lihat di sini. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada umumnya mu'rob dan hanya beberapa yang mabni, saudara kenali yang mabninya. Ya. Kemudian isim itu pada umumnya mu'rob, kenali yang mabninya. I'rob itu adalah perubahan harokat akhir yang bisa menggunakan rofa,
gitu, yang kita sebut sebagai kalau harokat akhirnya domah menjadi rofa, harokat akhirnya fathah disebut nasob, harokat akhirnya jar gitu. Kemudian begitu juga fiil ada yang jazm. Yang berubah dari tadi rofa ke nasob ke jar atau ke jazm karena ada awamilul. Tadi sudah kita bicarakan awamilul isim atau ismi. Nah, sekarang kita bicarakan mudorik. Kenapa cuma mudorik? Karena yang apa? Yang madi, yang amr, yang nahi, semuanya adalah dia mabni. Karena dia mabni, maka tidak ada awamil yang bisa mengubahnya. Sedangkan yang mudorik ini hanya ada 12. Di mana yang jamak wanita tidak bisa berubah. Jadi 12 yang lainnya. Jadi ini aja kalau gitu yang dikenali. Iya, makanya kenali saja yang ini. Yang 12. Maka yang lainnya tidak penting. Yang mu'rob aja yang dikenali di sini. Begitu, karena itu yang juga paling banyak. Sudah dijelaskan pula tentang tabel ini antara isim dan mudorik. Sudah dijelaskan pula untuk yang isim karena tadi berbicara isim. Mari kita lihat sekarang mudorik. Hah? Mudorik itu ternyata ada 14. Masih ingat tadi? Ketika ada hunna, ketika ada antuna, hunna untuk orang ketiga, untuk yang goib perempuan, yang artinya adalah jamak wanita, gitu, adalah mereka wanita, sedangkan antuna adalah kalian wanita, itu tidak mau berubah. Coba lihat taf'al di sini asal pakai u, ya. Contohnya di sini taf'ul. Nah, ini taf'ul. Nah, di sini tetap dikasih an supaya dia jadi nasob, tetap taf'ulna. Dikasih jazm supaya jadi lam, tetap taf'ulna. Ini tetap, ini tetap, ini tetap. Begitu juga di sini. Yaf'ulna, an yaf'ulna, lam yaf'ulna. Ini tetap tidak berubah. Nah, sudah. Saudara sudah mengerti yang tidak berubah, baru kita sekarang cari bagaimana sih berubahnya. Ingat dari ropa. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Taf'ulu, taf'ulani, taf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, naf'ulu, taf'ulu, taf'ulna. Kurang ini. Af'ulu, naf'ulu, begitu. Nah, sekarang pas ini, pas ini. Ya, nah. Sekarang mari kita lihat. Aduh kurang kecil berarti. Turunin bawah. Nah, ketika dia ropa itu u, ketika ada an, tadi an itu apa? An yansiba. Huruf berapa itu an yansiba? Masih ingat tadi? Huruf 1 adalah jar, huruf 2 rofa'u nasoba, berarti antara huruf 3 sampai 6. Dimulai adalah nasoba rofa'u huruf 3, kemudian nasoba linakiroh huruf keempat, nasoba lil mustasna adalah huruf kelima, nasoba lil mudhof huruf keenam. Itu semua adalah ismiyah. Di selang nomor 7 adalah huruf nida, ya dan ya ayuha. Barulah sekarang awamilul itu untuk yang mudorik itu adalah yansiba huruf 8 menasobkan. Tajjum huruf 9 membuat dia nahi karena ada ta. Yajjum huruf 10 hanya menjajemkan aja tapi tidak membuat nahi. Dan yang terakhir yang ke-11 adalah asartu wal jawabu ya cuma menjajemkan dua fiil berikutnya. Gitu. Jadi gampang kalau gitu.
Yang 8 tadi menasobkan, yang 9 menjajemkan, yang 10 menjajemkan. Berarti yang 11 menjajemkan, bahkan 2. Kalau begitu, fiil awamilul mudorik itu pada umumnya menjajemkan. Ada 3, 9, 10, 11. Hanya 1 yang menasobkan, yaitu huruf 8. Gitu. Sudah. Apa itu huruf 8? An, contohnya di sini. An. Harusnya dia nasab, maka asalnya U berubah menjadi, dari U menjadi A. An yaf'ula. Gitu. Kalau kemudian an yaf'ulani, asalnya dari ani, 2, menjadi apa? An yaf'ula. Nunnya hilang. Namanya hadfun nun. Setiap ada yang nun ketika rofa, maka hilang. Berarti ini hilang juga. Itu nanti hilang. Ini hilang. Ini hilang. Lihat di kanan. Lihat di kanan. Nun-nunnya pada hilang. Jumlahnya ada 7. Tapi bentuknya ada 5. Maka disebut afalul khomsah. Gitu. Semua yang nun-nun hilang. Dan ini berlaku untuk nasab maupun jajem. Hanya ketika mufrad saja asalnya U menjadi A menjadi jajem, menjadi sukun karena jajem. Ya, gitu. Jadi jajem. Menjadi nasab dengan fathah, menjadi jajem dengan sukun ketika tunggal. Ketika berdua dan jamak, nunnya hilang. Ketika berdua nunnya hilang, ketika berdua nunnya hilang, ketika berdua nunnya hilang, ketika berdua nunnya hilang, ditambah ketika wanita sendiri asalnya tabulina menjadi tabuli saja. Ini tabuli, tidak ada naknya di belakang. Begitu. Nah, sehingga ini ada 5 yang nun-nunnya hilang begitu. Yang una ini 2 berubah nunnya dikasih alif, alifnya sebagai tanda kepada wau, waunya wau jamak begitu. Lam yap ulu begitu. Ya. Jadi artinya ini ada apa? Ada 2, yang hum, yang laki-laki jamak maupun yang antum tuh. Ini menjadi alif begitu. Maka ada metode 5, 5, 2, 2. 5 pertama yang U menjadi A gitu, menjadi jajem. Baik yang ini U menjadi A menjadi jajem. Yang U menjadi A menjadi jajem. Yang U menjadi A menjadi jajem. Yang U menjadi A jadi jajem. Ada 5. Yang ada nun, nunnya hilang. Ada 5. Ada nun lagi tetapi jamak. Asalnya 2. Pakai nun, nunnya dibuang, ditambah alif untuk yang jamak sebagai tanda. Dan ada 2 yang wanita yang tidak berubah gitu. Itulah konsep 5, 5, 2, 2. Oh, itu selama ini Parudi menjelaskan 5, 5, 2, 2 itu. Iya, jadi saya menjelaskan 5, 5, 2, 2 itu tujuannya adalah untuk juga menggait ketika saudara ingin tahu rofa, nasob, dan jajem. Begitu. Rofa, nasob, dan jajem. Rofa, nasob, dan jajem. Karena namanya fiil hanya bisa berubah jadi nasob, berubah jadi jajem. Ingat tadi, yang nasob ada berapa biji? Ada 1. Siapa itu? Huruf 8. Yang jajem ada berapa? Ada 3. Ada tajum. Tajum itu menjadikan la, ta, la, ta. Tajum itu huruf 9. Disebut juga nanti fiilnya nahi. Ada lam yajum, yang ini contohnya. Lam yajum hanya menjajemkan saja. Ada juga asartu wal jawabu yajuma menjadi fiil berikutnya bahkan 2 biji syarat dan jawabnya harus jajem begitu. Nah, maka kalau saudara sudah mengenal tasrif fiil mudhari yang ini sudah hafal ke arah bawah, sekarang ke arah samping. Dengan metode tadi asalnya ke bawah ada 5, 5, 2, 2 itu ketika berubah ke kiri ada 5 karakter. Yang U jadi A jadi sukun, yang 5 lagi nunnya hilang, yang 2 nunnya hilang tetapi diganti alif, yang 2 lagi tidak berubah gitu. Nah, sekarang setelah itu ada, ini masih definisi yang tadi, ini masih saya perbesar lagi karena sekarang saudara normal tidak tabel. Nah, gitu.
Ini jajem adalah sukun dan tasrifnya, nasob adalah fathah dan tasrifnya. Dan ini masih ingat 5522, tidak perlu saya tengkarangkan, barusan sudah diterangkan. Begitu. 5 buah kata itu yang ropa diberi harokat doma diubah menjadi fathah. Ada 5, begitu. Nah, begitu juga nanti lihat domirnya ada 5 gitu. Begitu juga 5 buah kata yang ada nunnya dibuang. Disebut hadfun nun begitu. Ada lagi yang 2, yaitu yang una menjadi wawu alif gitu. Ada lagi 2 buah kata yang tidak mau berubah, punya wanita jamak, ena ini untuk antuna dan huna, ini wanita jamak, mereka wanita, dan ini kalian wanita begitu. Nah, berikutnya apa? Berikutnya si awamul mudorik itu apa? Oh, tadi sudah diterangkan. Apa itu? Yang huruf 8. Huruf 8 itu adalah yansiba, menasobkan, dan ini satu-satunya yang menasobkan. An hendaknya, lan tidak akan, idan kalau demikian, kai supaya, li supaya, hatta hingga, itu semua an yansiba gitu. Oh, ini semua adalah untuk menasobkan. Setelah itu menjajemkan. Mulai dari tajum, lata, asalnya yupsiduna, kalian berbuat kerusakan, dikasihlah. Asalnya kalian berbuat kerusakan, dikasihlah. La-nya karena ini adalah tajum, buktinya di sini ada ta dan belakangnya adalah hadfun nun, maka berarti ini adalah huruf nomor 9. Kalau huruf nomor 9 membuat dia fi'il nahi. Kalau fi'il nahi terjemahannya menjadi janganlah, la-nya itu kalian berbuat kerusakan. Begitu. Nah, hanya sendiri dia. La tajjum. Begitu juga yajjum. Menjajemkan, tapi lihat. Di sini menjajemkan, tapi tidak ada membuat dia menjadi fi'il nahi. Maka ini lam lama, lam tidak, lama tidak, li hendaknya, wal hendaknya, fal hendaklah. Gitu. Atau juga wal fal hendaklah. Begitu. Atau juga liwal fal hendaklah. Lam tidak, lama tidak, liwal fal hendaklah. Gitu bisa. Ini ya jum. Menjajemkan. Begitu juga yang terakhir, awamilul mudorik itu asartu wal jawabu ya juma. Apa itu asartu wal jawabu ya juma? Yaitu menjajemkan 2 fiil. Wa in, jika, dan jika. Kalau jika, maka jika anu, maka anu. Jika anu, maka anu. Anu yang pertama disebut syarat. Anu yang kedua, kalau itu terjadi, maka jawab. Ya. Ta'udu. Nah, asalnya ini adalah ta'uduna. Gitu. Menjadi dijajemkan. Kamu kembali, maka naud. Niscaya kamu akan kembali. Naud ini adalah fi'il mudhorik yang dijajemkan. Gitu. Naknya itu adalah mudhoro'ah dari berdomir nahnu, maka diterjemahkan nak kami. Nah, makanya setelah syarat maka jawab, makanya diterjemahkan niscaya boleh, boleh. Gitu. Karena ini fi'il mudhorik, maka akan kembali. Jika kamu kembali, maka kamu akan kembali. Gitu ya. Ini diambil dari huruf-huruf yang sama biar mudah. Contohnya di surat ke-8 ayat ke-19. Begitu juga surat kedua ayat ke-23 yaitu Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin. Nah, ini jika, kuntum dari antum, jika kamu, jika kalian. Sorry, tum itu kalian. Ini diterjemahkan menjadi kamu.
Jika kalian fi roibin dalam kesulitan atau dalam keraguan, roibin keraguan, nanti di belakang akan ada lagi. Apa? Jika kamu dalam kerugian, apa? Wa in kuntum fi roibim. Nah, terhadap apa? Bisa juga mina dan terhadap dan seterusnya. Ini sebagai contoh. Begitu juga wa in ya'tu. Nah, kalau ini jika ata datang ya'tukum gitu. Jika ya'tukum mereka datang kum kepada kalian gitu. Jika mereka datang kepada kalian usoro tawanan, maka tufaduhum. Maka tufadu ini harusnya ada alifnya. Loh kenapa alifnya hilang? Karena digabung dengan hum sebagai maf'ul bih. Tidak perlu ada alif. Udah tahu ini tufaduhum. Nah, gitu ya. Maka tebuslah mereka. Gitu, merekanya itu maf'ul bihnya. Tufaduhum ya. Gitu ya. Maka mereka tebuslah mereka gitu ya. Maka tufadu dari kalian tebuslah mereka. Sorry bahasanya. Ini makanya nih jadi kamu, harusnya nih jadi kalian tebuslah mereka. Gitu. Jika mereka datang kepadamu, kamu, sebetulnya kepada kalian, ini juga kalian. Kepada kalian sebagai tawanan, kalian tebus mereka. Karena untuk memperlihatkan direct, nah kaliannya boleh diterjemahkan kamu. Kenapa? Contoh, saya ulangi lagi. Ketika Ustadz selalu memanggil antum, padahal kamu sendiri, tidak bilang dia itu anta gitu. Tidak sopan. Kalau saya bilang kamu, selalu bilangnya antum. Nah, antum dari mana? Nah, itu antum itu padahal kamu sendiri gitu ya. Jadi kamu tetapi dalam bahasa yang lebih halus, makanya pakai kum di situ ya. Tapi terjemahannya boleh kamu karena maksudnya itu adalah direct gitu. Nah, itu adalah in, man, ma. Yang mana? Yang asatu wal jawabu. In jika man siapa ma apa aina ma kemanapun hai suma dimanapun ma bagaimanapun juga itu semua. Nah, asar tual jawabu ya juma gitu. Kalau saudara sudah hafal ini awamilul mudorik, juga sudah saudara hafal awamilul ismi, maka saudara sudah bisa dong menjawab. Bisa. Apa yang ingin saudara jawab? Yang ingin saudara jawab soal-soal yang saudara miliki, yang kemarin sudah saudara jawab. Mudah-mudahan ada jawabannya. Ada. Siapa di antara ibu dan bapak mau membacakan jawabannya ini di layar 1 atau 2? Gini ya. 1 ya di layar. Ya, 1. Di layar 1. Oke. Sebentar. Kalau begitu, saya ingin lihat siapa yang mau membantu membacakan jawaban nomor 1 untuk Saya Ustaz. silakan Bu Asri dari Tasik. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 yang pekan ke-20. Berikutnya Ibu Tentukanlah, Siti Idaning ya. Idaning, Ibu Siti. Berikut. tentukanlah pada setiap kalimat berikut mana huruf yang termasuk awamilul ismi dan sebutkan kata yang dipengaruhinya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma rojaqnahum yunfiqun. Huruf nomor 1 hurufnya adalah bi dari bil ghaibi, awamilu isminya adalah jarin, berfungsi menjarkan isim berikutnya. Kata yang dipengaruhi adalah al-ghaibi, i'robnya adalah jar. Sebagai keterangan al-ma'rifat, harokatnya kasroh. Yang kedua, min dari awamilul isminya jarin, berfungsi menjarkan isim berikutnya. Kata yang dipengaruhinya adalah ma dari mimma.
i'robnya adalah jar, sebagai keterangan adalah mabni mausul. Karena isim mausul itu mabni, maka ini tidak terlihat kasrohnya, gitu ya, ditambahkan. Ya, karena mabni dia adalah ini sukun, ujungnya kan sukun ya. Ujungnya dia sukun, tidak terlihat mabninya, gitu. Bagus, bagus. Terima kasih, sempurna Teh Hasri ya. Teh Hasri ini teman sebangku saya SMA ya. Alhamdulillah. Oke, siapa yang nomor B? Mau Ibu tadi, Ibu Siti. Nanti berikutnya Ibu Titik Sumiati. Ibu Siti dulu, silakan. Ya, Bang Muslim. Eh, soal latihan nomor 21B, yaitu tentukan pada setiap kalimat berikut nama huruf awamil ismi dan sebutkan kata yang dipengaruhinya pada surat Al-Baqarah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di ayat ini awamilul ismi yang ditemukan yang pertama adalah di dalam kata bima. Ini adalah awamilul ismi huruf jarin berfungsi menjarkan isim berikutnya, di mana dalam kata bima ini yang dipengaruhinya adalah ma. Ma-nya itu beri'rob jar. Ini tidak terlihat atau tidak berubah harokatnya karena ma ini berupa isim mausul yang berstatus mabni. Baik. Terusnya Yang kedua adalah awamilul ismi ila di dalam kata ilaika. Awamilul isminya adalah huruf jarin, ila itu berfungsi menjarkan isim berikutnya, di mana kata yang dipengaruhinya adalah ka, dan ka ini juga sama beri'rob jar tetapi tidak merubah harokat akhirnya karena ka itu berupa domir mutasil di mana berstatus mabni. Yang ketiga adalah huruf min, yaitu huruf dari jarin, sama juga menjarkan isim berikutnya, dan kata yang dipengaruhinya adalah qabli, beri'rob jar. Nah, di sini juga kalau di sini sih jadi berubah ya kayak Pak Mufti, asalnya kan dari qablun, karena di sini qabli itu berupa isim joroh, maka tanda kasrohnya tanda jarnya di sini adalah harokat kasroh, asalnya qablun jadi qabli. Yang keempat awamil ismi bi, di mana ini adalah huruf dari jarin sama juga menjarkan fungsinya isim berikutnya. Kata yang dipengaruhinya adalah al-akhirati, menjadi i'robnya adalah jar, di mana di ini merubah ini adalah isim ma'rifat ya, di mana tanda kasrohnya itu jelas, yaitu tanda jarnya itu jelas, yaitu harokat kasroh yang berubah. Oke, baik. Ya. Saya jelaskan, kelihatannya tadi agak ragu ketika berbicara qobli. Nah, qobli ini asalnya dari qoblu, tapi sudah ada qobla sebagai huruf zorob. Masih ingat? Nah, huruf zorob, huruf ke-20 namanya qobla, sebelum, artinya sebelum, itu adalah huruf
mabni. Oh. Huruf mabni itu qobla. Hmm. Tetapi qobla itu punya keluarga yang lain. Ketika dia berupa mudhof ilaih, qobla ka arti gitu kan, asalnya mudhof dan mudhof ilaih, maka status mudhof ilaih itu pasti isim nakiroh dengan di sini huruf. Nah, karena sekarang ini bukan lagi jadi huruf si qoblanya itu, maka ketika di depannya ada min, maka dia berubah mengikuti aturan, yaitu setelah min ada majrur. Nah, gitu. Jadi Oke. ini hanya berlaku pada mudhof. Nah, makanya ditulis itu mudhof. Itu tambahan saja ya. Oh ya, Baik. terima kasih Berikutnya Guru. Ibu Titin dan nanti setelahnya Ibu Deswita. Oke, Bu Titin dulu. Silakan Bu Titin. Nomor 2, tentukan jenis awamilul pada kalimat berikut dan jelaskan pengaruhnya. Begitu Pak Musrif. Ya. Ya. Karena tolibu mujtahida. Nah, ini karena ini awamilul ismi yang dapat merubah kata isim pertama beri'rob rofa dan isim kedua beri'rob nasab. Ya, ya. Ya sebutkan yang berirob ropanya yang mana? Tolibu beri'rob rofa, Nah, mujahid tadi Tahidat mujtahidi dan beri'rob nasab. oke, gitu. So, berikutnya. Ya. Inna tolibu mujtanihidu. Inna Ini toliba. inna toliba mujtahidu. Ini inna ini mempengaruhi isim isim. Ya betul. Isim pertama menjadi beri'rob nasab, kemudian isim kedua beri'rob rofa. Ya. Ya, terus. Ya, yang ketiga la mempengaruhi mempengaruhi isim ini isim di depannya menjadi i'rob nasab dan fi isim di depannya beri'rob kasroh karena ini nasobali nakiroh dan jarin. Baik, ulangi. Ya. Yang pertama, Yang la mempengaruhi nakiroh. Nah, iya, menjadi nasob. La nakiroh di sini tidak ada alif lamnya dan akhirnya ketika dia dikasih nasob pun tanwinnya hilang karena ini la ini khusus. La lijinsi ya. Ada kekhususan untuk la ini hanya menasobkan si ini gitu. Yang kedua betul sudah fi al-baiti ini kasroh karena ada fi di depannya. Oke, betul. ya terima kasih. Pak Musri mau nanya boleh? Ya, silakan. Ya, kalau saya itu belum paham bedanya yang itu apa tadi tuh? Yang ila nasob yang ini bedanya istisna. nasoba lil mustasna dan dengan al istisna gitu. Jadi Iya, begini, ini misalnya murid-murid belanja. Nah, murid-murid, jadi sini kata kerjanya iya, belanja. Siapakah yang belanja? Murid-murid ila gitu ya. iya, Kecuali Udin. iya, Nah, ila itu adat pengecualian. Udin adalah mustasna. Ini Udin itu iya, mustasna. Yang dikecualikan siapa?
murid-murid. Nah, gitu. Ini namanya mustasna minhu, ini Iya, namanya mustasna, ini adat mustasna. Ila nah, itu adat mustasna. adat mustasna. Mengecualikan udin dari murid-murid. Iya, Mengecualikan apa saja? Kebetulan kalau fiilnya adalah tadi jajan, kalau depannya adalah belajar, kalau ini adalah masuk kelas, kalau apa saja sih kata kerjanya. Pokoknya ada yang dikecualikan, yaitu setelah ila itu yang iya, dikecualikan dari sebelum ila. Nah, gitu iya, aja. iya, Nah, jadi kalau saya ubah menjadi, misalnya sekarang ubah menjadi bukan apa? Bukan nama A dan B. Maka B itu disebut musnada setelah ila. Ila kecuali B. Kecuali apa? Kecuali dari apa? Dari si A. Gitu. A itu biasanya kelompok besar. Kemudian B itu adalah sempalannya. Ini adalah hmm, A, ini B. Murid-murid. Nah, minum-minum kecuali B. Gitu. Murid-murid belajar kecuali B. Murid-murid pada lulus kecuali B. Gitu. Kecuali itu sempalan. Yang tidak. Nah, ilah. Ya, oke. kalau yang 12 sama 12, ya, 12 itu bukan istisna yang bukan. Coba bedanya. Di yang nomor 12 itu, saudara tulisnya adalah al istisna ila aja untuk pengecualian. Nah, ila itu nanti di dalam aturannya, nanti saudara akan ketemu di pekan 43 atau 44. Ila itu nanti bisa mengakibatkan dia rofa, bisa mengakibatkan berirob nasob, gitu. oh, Tergantung nanti khusus untuk ila yang nasob dikelompokkan di nomor berapa? nomor 6, 5, 6 nomor tadi 5, ila ya, ya. oh Ila iya, yang nomor berapa? 6. Bu. 5, 5, Nomor 5, 5 itu yang menasobkan. Yang lainnya nanti ada yang menasobkan, yang 12 itu ada yang meropakan, ada yang mengikuti mustasna minhu di depannya, itu nanti adalah untuk yang nomor 12. Jadi ingat, nomor 12 adalah keseluruhannya, khusus untuk nomor 4 untuk yang menasobkan. Oke. Coba ya, lihat juga nomor 6. Nomor 7 itu adalah nida panggilannya. Khusus nomor 6 itu adalah nomor 6 itu iya, untuk yang mudhof. Gitu, oh, gitu caranya. Kemudian tadi apa ya? Tadi untuk 4. Nah, untuk 3 itu huruf 3 itu nasobarofa'u. Khusus nomor 4 adalah spesial. Hanya yang berikutnya aja nasob, tidak ada rofa'unya belakangnya. Jadi ini saya ulangi tadi, asalnya 12, ininya apa tadi Ibu berapa? 1, Bukan. Maksudnya huruf berapa? Ini kan huruf 12. oh, huruf 5, Huruf 5 gitu. Yang ya, ini asalnya huruf 7, ini yang nyelip itu 6, huruf 6, 6. Ini yang ini huruf berapa? Yang ini, yang ketiga, yang saya terangkan barusan, yang in, la, huruf, banyak lah teh, huruf, huruf 3, huruf asalnya 3, nasoba, rofa'u, ininya ya, adalah 4. Jadi saudara oh, sekarang punya pola, oh ternyata yang 4, 5, 6 ini iya, kekhususan gitu iya. dari yang umum. Oke Bu? Ya. Terima kasih Pak Musrif, mengerti Ya. insya Allah. Oke. Ya, paham sekarang mah. Oke, mangga Ibu Deswita Oh nomor baik, 3. terima kasih Pak Ustadz. Pak Musrif. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk soal nomor 3, tentukanlah perubahan irob yang terjadi. A. Allahu gofurun menjadi Innallaha gofurun.
Perubahan i'rab yang terjadi adalah dari kata Allahu menjadi Allaha karena ada inna, yaitu inna nasoba rofa'u, merubah i'rab isim pertama menjadi nasob dan isim keduanya menjadi rofa. Yang B, at-tolibu najihun menjadi kanat tolibu najihan. Perubahan i'rab yang terjadi adalah dari kata at-tolibu menjadi maaf. Perubahan kata yang terjadi adalah najihan menjadi najihun karena Kebalik. oh ya, Najihun. najihun menjadi najihan karena ada kata kana, yaitu kana rofa'u nasoba, merubah i'rab isim pertama menjadi rofa dan isim kedua menjadi nasob. Begitu Pak Oke. Musrif. Baik, sempurna. Terima Saya kasih. sempurnakan, kita lihat. Ini mubtada, makanya ropa, betul? Bu Deswita? Iya, betul Pak. Najihun juga ropa Rofa. karena khobar. Kok pakai Oh, nama saya itu. Khobar. Kok khobar. Ya kan? ya. Mubtada khobar karena u dengan u. Begitu juga aloha, alohu ini Oh, mubtada, ini mubtada ini khobar. khabar. Ketika pakai ina, maka aloha ini kan tidak ropa. Maka kita sebut sebagai isim ina, khobar ina, gitu. Oh, Hanya gitu untuk ya. mengingatkan bahwa Isim ini ina. disebut mubtada karena dia isim ina. Karena dia isim ina, itu mubtada, sesuatu yang berbeda, aloha. Begitu juga ketika di sini, ini namanya isim kana, ini Oh, khobar gitu kana, ya. begitu. Padahal sebetulnya ini adalah mubtada dan Khabar. khobar. Gitu. Tetap aja ini nanti mubtada dan khobar, tetapi berasal dari isim kana, khobar Khabar kana, kana. isim ina, khobar ina. Gitu. Itu nanti ke depan akan kepakai ketika di KAI ya. Saya kasih poin-poin utama dulu aja ya. Baik, makasih Pak Musrif. Baik, berikutnya siapa nih yang pekan 21 yang mau nomor A? Saya Pak A. Musrik. Silakan, Pak Saya Pak Arfah. Musrik. Terima kasih Pak Musrik. Bangga. Nomor 1, tentukanlah pada setiap kalimat berikut mana huruf yang termasuk awamilul mudhari. Dari kata yang dan sebutkan kata yang dipengaruhi. Katanya lan yaf'al. Katanya dari ayat yang dimaksud adalah wa iz qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Yang awamilul mudhari'nya Sebentar, adalah kok saya beda ya? Bapak baca yang ada di layar. Wa iya, idza qila lahum. wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi Ya, qalu betul. innama nahnu muslihun. Qalu. Qalu innama nahnu muslihun. Oke, ya betul. Oke, terus Awamilul ismi diketahui, awamilul mudhari diketahui adalah la. Terus kata yang dipengaruhinya adalah tufsidu. Masuk ke dalam format. Hurufnya adalah la, awamilul mudhari. Jenisnya la tajazum. Fungsinya sebagai la tajazum, berfungsi sebagai menjasamkan fi'il mudhari dan menjadikan sebagai fi'il nahi. Kata yang dipengaruhi adalah tufsidu. Tufsidu ini adalah menjadi jasem. Aslinya adalah tufsiduna atau awalnya adalah tufsiduna. Setelah mendapat awamilul mudhari la, menjadi la tajazum menjadi nahi.
Menjadi nahi. Menjadilah dia la tufsidu, artinya janganlah kalian merusak, membuat kerusakan. Oke, baik ya. Jadi Terima kasih Pak bagus Musri. ya. Jadi bagus asalnya tupsiduna, nunnya hilang disebut hadfunun. Nah, menjadi jajem maka nunnya hilang. Muncul alif. Alif mah cuma tambahan untuk menunjuk wawunya itu bukan bagian dari muzarod. Wawunya adalah wawu jamak, begitu ya. Ya, Bagus. Oke, terima kasih Pak Arfa. Perfect, sudah sama-sama Pak Musri. sempurna ya. Berikutnya siapa yang nomor B? Saya Silakan Bu Cucun. yang nomor 1B. Ya. 1B itu dari surat Al-Baqarah 22, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nah, di sini ada awamilu untuk mudarik itu yaitu la ini termasuk awamilu la annaya la ya di huruf Tajum. ya lan najum. Nah, itu yang untuk menjajamkan menarik berikutnya yang pengaruhnya adalah taj'alu. Ya, irobnya adalah jajem, itu membuang dengan membuang nun karena termasuk alul khamsah. Ya, gitu Mas Pak Musri, yang saya tahu baik, gitu. ya. Satu kesatuan dari yang sudah dijajemkan jadi fiil nahi. Ya. Jadi Ya, yang berubah jadi fiil nahi ya. ya, menjadi terjemahannya menjadi ja'ala, ya tidak akan. Ja'ala mendatangkan. Bukan asmaul khamsah. Oke. Nomor 2, silahkan. Siapa Saya yang Pak mau? Musrif. Silakan Bu Sri Luciana. Mangga. Latihan 21. Tentukan jenis awamil nasab atau jazm nomor 2 ABC ya. Ya. Lan yaf ala, jenis awamilnya awamil nasab sebab buku saya bunyi. Lan menasabkan fi'il mudhari, tanda nasabnya fathah. Oke. Kemudian B, lam yaf al awamil jazm, lam menjazmkan fi'il mudhari, tanda jazmnya sukun. Yang C, kai taktuba awamil nasab, kai menasabkan fi'il mudhari, tanda nasabnya fathah. Huruf berapa? 8. Ke 8. huruf ke-8 ya. Yang mana? Iya. Yang pertama ya Pak, huruf ke-8. Sama. Satu keluarga itu, satu keluarga. Itu ya, satu keluarga. Pelan-pelan Kalau kamu. lihat di huruf di tabel lihat di tabel di dinding. Coba Ya. lihat di dinding huruf 8 apa saja. An hendaknya lan tidak akan, idan kalau demikian, kai supaya, li supaya, hatta hingga, an yang siba. Bisa, itu ada yang ada di dinding gitu ya. Itu satu keluarga ini. Oke, terima kasih, bagus Ibu Sri. Ini ketua kelas di kelas E ya. Oke. Berikutnya siapa yang mau nomor 3? Ini paling susah nih, makanya nggak ada yang bisa nih. Silakan. Silakan Ibu Yanti udah buka dari tadi, Ibu Yanti. Silakan, Bu Yanti Salim. Mencoba, boleh coba lagi? Silakan. Ya, untuk tentukan perubahan i'rab fiil berikut sesuai dengan awamil yang tertera di bawah ini. Untuk kalimat yaktubu itu bentuknya ada rofa, akan berubah ketika dimasuki akan berubah menjadi nasab ketika dimasuki awamilul atau huruf 8 yaitu lan yaktuba, menjadi nasabnya dengan fathah. Kemudian akan berubah lagi menjadi sukun dengan
disertai dengan lam itu. Ya, lam yaktub menjadi jajem, tanda jajemnya itu dengan sukun. Ya, kalau yang Thailand menjadi tamsab dengan fathah. Nah, kemudian yang B adalah yaf'aluna. Yaf'aluna itu rofa akan berubah menjadi nasab dengan disertai lan yaf'alu, ya. Itu termasuk afalu dengan menghilangkan huruf nun, perubahan dari rofa menjadi nasab. Kemudian tanda nasabnya tidak terlihat dengan wawu. Kemudian akan berubah lagi menjadi jam, yaitu lam yaf'alu. Itu dengan menghapus nun juga. Adapun alifnya setelahnya adalah alif farikoh. Jadi tetap untuk perubahan di domir yang ketiga ini tetap nasabnya dan jajemnya, gitu Pak Mustaq yang saya. Baik, ya. Alif di sini kalau di KBI bilangnya alif penunjuk jamak, wawu jamak. Ya, mau. Nggak usah pakai farikoh ya. Oh iya, sama. Oke, Pengganti nun pakai ya. alif sebagai penunjuk wawu jamak. Baik. Nah, sekarang kita ada menarik ini. Kenapa menarik? Coba kita lihat di sini bahwa setelah kenalan jadi fathah, setelah kenal lam jadi jajem. Jadi sukun. Nah, kenapa kalau yang bawah ini setengah lam menjadi wawu alif, setelah lam jadi wawu alif, gitu. Karena ada karenanya. Karena kalau yang jamak, yang af'alul khomsah, yang ada nunnya, kalau dijajemkan maupun dinasobkan, hanya menghilangkan nun, kemudian dikasih tanda alif. Nah, sedangkan yang ini, ya ketuba, bukan af'alul khomsah, af'alul suatu, ada yang dua, ada yang jamak. Kalau ini tidak, ini adalah domirnya domir yang mufrad, yaktubu, ini domirnya adalah huwa, maka berubah u-nya menjadi a. Ini menjadi sukun ya. Lihat dari yang 14 lagi, lihat lagi. Ada yang 5, 2. Ini ternyata jadi penting sekarang begitu. Ya, oke. Bagus, itu nomor 3. Nah, lihat kelas E, ini juga bagus kelas E itu ya. Kelas E itu apa? Bukan hanya menunjukkan ini, bil ghoibi dan mimma saja. Jadi bi dan mimma saja, tapi semua diurai. Kecuali yang ditugaskan dikasih merah. Penjelasannya udah benar. Ini alladina, orang-orangnya adalah isi mausul, dia mabni. Yu'minuna adalah beriman, dia ropa. Karena tidak ada yang mempengaruhi fi'il mudoriknya mu'rob, jamak muzakkar salim. Dituliskan, diuraikan. Gitu ya, yu'kimuna fi'il mudhorik mu'rob jamak, tapi tidak ada pengaruh dan seterusnya. Nah, ini boleh silakan ya. Mau semuanya diurai, walaupun yang ditugaskannya cukup yang dikasih tanda merah. Boleh ya. Begitu juga untuk yang nomor B-nya, dia kerjakan lagi. Untuk yang berwarna-berwarnanya gitu. Itu adalah yang kita cari, yang kita tugaskan, awamilul ismi. Begitu juga untuk nomor 2, dia sebutkan di sini karena tolibu mujtahidan, karenanya merupakan isim sesudahnya dan menasobkan isim berikutnya. Maka tolibu menjadi ropa dan mujtahidan menjadi nasob. Boleh, ina sebaliknya dan seterusnya. Kemudian la dan fi ini ada 2. La roiba dan al baiti ini pakai kasroh, ini pakai fathah. Ketika nomor 3 juga sama. Aloha menjadi, Allahu menjadi aloha. Gitu. Sedangkan ininya tetap tidak perlu menjadi. Kemudian
Tolibun menjadi tolibun ini tetap, yang berubah yang adalah najihun menjadi najiha gitu, menjadi rofa isim kedua menjadi nasab. Boleh ya. Begitu juga untuk 21-nya di gayanya kelas E itu dijelaskan semua kecuali yang ditandai yang sesuai dengan perintah, ditandai sama ini jajem asalnya dari fasada yafsudu jadi yufsiduna jadi gitu tufsidu dan seterusnya. Begitu. Kenapa Ibu Deswita? Maaf Pak Musrif, saya mau konfirmasi, ini kok tugasnya mirip sekali dengan tugas kelas kami, kelas F. Iya sama, nanti di kelas F di sini ada juga. Oh mirip seperti ini ya, mohon maaf. Ya, Terima kasih. ya di sini nanti kelas F ada juga. Nah, sama warnanya biru, ya, sama tulisannya, cuma beda judulnya aja, ya. Oh bukan nih, bukan kelas kita. Coba dikonfirmasi dengan kelas F. Ini sepertinya ini yang Ketukar. tugas kelas E ini Pak Musrif. Oh, Coba, ini yang E, ya, itu yang yang F. pertama kelas kami. Mohon maaf Pak Musrif. Oh, ketukar ini F. Ya, Jadi bedanya E dengan F kakinya aja ya. ya benar. Nah, di sini aja nih yang bedanya di sini. Kalau E itu ada kakinya, kalau yang lain oke, mohon maaf kalau gitu ya antara E dan F ketukar. Mohon maaf, Oke, berarti ini adalah yang F ya, Ya, ketukar. Oke. Ini untuk awamilul ya. Lan juga sama, dia tuliskan berubah menjadi nasob itu. Lam, nah dengan jajem begitu. Kemudian kai juga dengan nasob ya. Kalau saudara boleh tuliskan ini adalah huruf apa ini? Huruf yang siba itu huruf keberapa? Mbak. Huruf Huruf, 8, Ibu oh iya betul. Deswita. Oh iya baik Pak. Huruf 8 yang siba. Oh, Ini huruf baik. berapa? Yang Sibah masih huruf 8 yang A. Iya, yang lam, yang Yang ini huruf ya 9. jum, huruf 10. Ya jum. Oh ya 10 maaf. Bapak Huruf juga ya. 10 ya jum gitu. Jadi bukan huruf an siba. Ini edisinya edisi lama. Oh Yang maaf. baru sudah ada lagi ya, bukan bijarin tapi jarin ya. Iya. Baik Bukan Pak an Ustaz. siba tapi huruf 8 siba, huruf Oh, baik. 10 ya jum, huruf 9 tajejum begitu ya. Nah, Baik Pak Musrif. Baik, makasih. oke. Nah, begitu juga untuk yang nomor 3-nya ya, dijelaskan dengan baik. Asalnya ini berubah menjadi itu, berubah menjadi ini ketika dijajemkan, tapi ketika dia itu jamak menggunakan membuang huruf nun. Oke. Kemudian J juga sama, tapi J lebih efisien. Katanya, saya enggak yang disuruhnya ini saja, maka dijelaskan ini B-nya, bahkan dikasih warna. B-nya itu adalah huruf jarinya, al-ghoib-nya itu kasih warna hijau boleh, gitu karena dia asalnya karena berubah menjadi kasro. Karena mu'rob maka berubah menjadi kasro. Mima, minnya di sini, ma-nya di sini, karena dia mabeni, ya, maka tidak terlihat kasrohnya, ya, tidak menjadi kasroh atau bukan tidak terlihat tanda kasrohnya, tidak terlihat tanda jarnya, boleh, gitu ya. Begitu juga untuk yang ini sama. Jadi pada prinsipnya saya lihat, gitu ya. Semuanya sudah pada oke nih yang dikirimkan ketua kelas. Yang saya takutkan anggota kelasnya sudah sama nggak gitu ya. Oke, kelas J ya bagus ya. Karena kemudian di sini ya, karena tolibu ini pakai tolibu. Tapi di sini nggak ada di sini apa namanya nggak kelihatan terlalu kecil ya. Domanya ini penting sekarang ini yang namanya harokat itu harus jelas ya. Nah, di sini sekarang harus jelas ya. Nah, ina gitu. Nah, makanya di sini yang bagian ini yang paling penting nih, ina. Nah, ini rofa'u, ini nasoba. Nah, nasoba ini harus ada alifnya gitu ya. Sorry, nasoba atau ada fathah, sorry. Kalau bukan tanwin nggak ada alif. Begitu juga untuk yang 2C udah betul. Untuk yang 2E juga betul ila. Nah,
ila. Ini tapi sebetulnya ini tidak ditugaskan tapi dikerjakan juga nggak apa-apa kita gitu ya, boleh. Kata sesudahnya gitu ya, huruf nasoba lil mustasna, kekecualian di situ. Oke, tapi ini harusnya fathah kata yang dipengaruhinya. Ja'a kaumi ila. Nah, berarti ini bukan pakai nomor 4, bukan awamilul ismi. Ilanya ini nomor 12 begitu. Oke, ini kelas J, innahu, atau sorry ini apa? Innaloha, ini kurang lihat karena nasoba, tapi ini kelihatannya seperti kasroh ya. Harusnya fathah gitu ya, tidak kelihatan. Nasoba harusnya innaloha gitu ya. Innaloha, tapi mungkin layarnya yang kurang bagus. Ya coba dilihat punya saudara. Karena rofa'u ini juga harus kelihatan ya. Nah ini harus fathah di situ nasoba ya. Oke. Kelas C ini juga komplit disampaikan, tetapi dicari betul, dikasih warna laknya untuk yang ini. Kemudian ini bahkan dicari ini wajan berapa, boleh gitu ya. Boleh. Ya berarti membuka kosakata. Bahkan kalau begitu sekalian ada artinya kalau mau. Karena sudah keburu membuka kosakata, sekalian aja tambah artinya gitu ya. Sudah Pak di atas, boleh. Tetapi kalau begitu ini harus dikasih kamu mengadakan itu tersendiri ya. Janganlah karena jadi nahi ya, bagus ya. Begitu juga yang lainnya kelas J, kelas B juga sama ya, dia mengerjakan dengan komplit tetapi khusus untuk yang ditugaskan bil goibi mima menjarkan karena mabdi huruf. Nah, kalau ini ditulis huruf 21 isi mausul ditulis gitu ya. Boleh. Begitu juga di sini adalah maknya huruf 21, K-nya huruf 25 gitu ya. Karena dia adalah domir muttasil ya. Qobli ini harokat kasroh mudob ke domir K. Ini bagus nih. Dia jadi qobli karena ada mudob ya sebagai mudob. Begitu. Ya karena mudob ilehnya itu mudob ilehnya adalah K, di situ disebutkan berdomir majrur. Boleh, boleh. Ya, kelas B juga demikian, dia kasih tanda warna-warni. Inilah yang isim pertama di sini warnanya juga biru, ropa, yang hijau. Ini juga nasob isim kedua dijelaskan ya. Jauh lebih gampang untuk memeriksanya. Karena gitu ya. Ini jenis awamilnya tidak pakai kana ya. Langsung huruf saja gitu. Karena itu huruf 2 nasobarofahu, ina itu huruf 3. Sorry, ini tadi ini kebalik ini harusnya rofa'u nasoba gitu, huruf 2 rofa'u nasoba, ini huruf 3 nasoba rofa'u gitu ya. Nah gitu ya, begitu ini juga nasoba linakiro, nasoba linakiro itu adalah huruf berikutnya yang keempat ya. Oke, begitu juga ini asalnya aloha alohu menjadi aloha karena ada in, nah, betul dijelaskan di sini. Ini juga asalnya najahun menjadi najahan gitu ya. Yang keduanya menjadi nasob oleh karena begitu. Kelas B diteruskan dengan tugas ke-21-nya juga sudah bagus. La tufsidu, kata yang dipengaruhinya, ini la-nya, la tajum, ya. Jajem membuang nun. Nah, ini jelas i'robnya adalah jajem membuang nun. Asalnya ada nun. Gitu. Begitu juga ini jajem membuang nun. Ya. Kemudian ini lan, ini menasobkan. Nah, ini huruf. Ya. Dan siba huruf 8 ya. Kemudian yajum huruf ke-10 dan ini huruf ke-8 juga berikut. Oke. Gunakan kosakata yang terakhir, judul-judulnya disamakan. Begitu juga untuk nomor 3-nya dari berubah jadi fathah, berubah jadi sukun, hadfunun, dijelaskan di sini sudah bagus.
Yang J juga demikian, mulai dari langsung kalau ini isinya. Kok jadi J? Oh ya, judulnya. Oke, nah J, Mila, itu ya, La, Tajum, dijelaskan di sini, bahkan ada wajannya, wajan berapa. Yufsidu, itu. Begitu juga yu'minu, ya. Ini juga an yu'minu, ya, itu adalah hadfunun, begitu, kelas C. Dan kemudian akibat lan, nah ini akibat lan, maka dia apa menjadi dia lan yaf'ala, asalnya mana? Oh, ini diuraikan ya, yaf'ala ini berdomir huwa, begitu. Begitu lam, nah pakai sukun itu adalah berirob sukun gitu. Yang siba berirob patah seperti yang atas tadi. Begitu juga 3A-nya itu asalnya dia u, berubah jadi fathah karena ada lan, berubah jadi sukun karena yajub. Begitu juga ketika dia jamak, ya, yaf'aluna, nunnya hilang, gitu. Lam yaf'al, lam yaf'al, nah karena yajub, ya gitu ya, karena lam yaf'al. Sebentar, lam yaf'al, lam yaf'al, oh ya betul, lam yaf'alu, lam yaf'al. Kenapa ya huruf yang dapat menerima fi'il bodek supaya berirob jazm, sukun atau tasrifnya? Ini harusnya tasrifnya, jadi lam yaf'alu, ya. Yang ini nih asalnya, lihat kelas J ya, jangan lupa nih, perhatikan betul. Nah, perhatikan betul. Ini asalnya una. Kalau una kena jazm, nunnya hilang. Persis seperti yang ini. Yang siba sama, harusnya sama belakang. Tolong ya, ini diperbaiki. Ya, perbaiki. Nah, ini yang tadi harusnya ini kelas E. Kalau tadi kelas, nah ini kelas E sekarang. Kalau kelas E, ini ada bi, ini kasroh, ini ada mim, ini fathah, gitu, diterangkan di sini. Goibi, mim, kemudian ma, gitu ya. Kemudian untuk yang nomor B-nya juga 4-4-nya ketemu, ya saya sudah senang. Ini hebat, saudara-saudara sudah dalam mentrace awamilul amamilul, kelihatannya sudah pada bagus ya. Ini kelas E ya. Kemudian nah juga sama. Nah, ini dia karena dia tunjukkan U-nya, dia tunjukkan fathahnya. Ina dia tunjukkan fathahnya, dia tunjukkan U-nya gitu. La roiba, la rojula dia tunjukkan A-nya, fi ini harusnya ditunjukkan kasrohnya. Ya, lupa kali. Nah, apa-apa, kan sudah ada penjelasannya di sini. Begitu juga nomor 3-nya ya, aloha, asalnya alohu menjadi aloha. Asalnya najihun jadi najihan. Ya, dijelaskan di sini. Oke. Begitu juga untuk nomor 2-nya ya. Kebalik, iya benar. Ini untuk nomor 2-nya. Ya. Nah, ini dijelaskan la-nya, kemudian la dalam latusya adalah la tufsidu, dia menjajemkan menjadi nahiyah. Tufsidu ya, dia menjajemkan. Begitu juga di Al-Baqarah 22 la taj'alu ya. Taj'alu itu adalah jazm ya. Setelah ada la kemudian dikasih ta, berarti ini adalah fi'il nahi, menjadi jangan. Begitu juga kelas E yang lain ya. Sudah bagus, sudah bagus, sudah bagus. Nah, ini ditunjukkan fathahnya, ditunjukkan sukunnya, ditunjukkan wawu alifnya, ditunjukkan wawu alifnya. Ini benar semua. Kemudian kelas A sama, diambillah dari sini kemari, diambillah dari mima ke sini diurai ya.
Mim adalah dari min dan ma. Bagus ya, sekalian belajar ya. Ini bima ilaika min kobli. Nah, di sini min kobli karena berasal dari frasa min koblika, sebelum kamu. Nah, ini karena dia mudhof. Nah, jadi kobli. Kemudian bil akhiroti menjadi kasroh. Bagus. Begitu juga untuk nomor 2-nya, dia tunjukkan ini domahnya, ini fathahnya ya. Nah, itu yang paling penting ya. Ini fathahnya, ini kasrohnya. Kemudian dijelaskan di kanan. Boleh. Begitu juga ini yang masih kelas A, Allahu berubah jadi Aloha, ya. Gofurun. Nah, ini khobar sebagai khobarnya, jadi tetap dia ini menjadi fathah, ini tetap dia lupa. Ini sebaliknya, ini yang jadi mansub, mansub ini tetap marfu. Begitu. Ya. Al-Baqarah 27 juga sama, an dengan mansub tapi nyambung ke sini ke halaman. Enggak, itu cuma satu. Di PR berikutnya dia tunjukkan la tufsidu, diambil la tufsidu hafal al-khamsah, maka yang una berubah jadi waw alif. Itu yang penting-penting yang saya cek ya. La taj'alu, la asalnya una menjadi waw alif, dijajemkan gitu. Kemudian awamilul sama gitu ya, di sini an yansiba ini jadi fathah, nasob jadi nasob, yang ini jadi jajem, lam ya jajem. Begitu juga untuk yang pakai lan, asalnya u menjadi fathah, asalnya menjadi jajem, asalnya u menjadi sukun. Tetapi ketika dia itu jamak una menjadi wawu alif, maka yang ini pun menjadi wawu alif. Begitu. Kelas C sama ya, udah bagus ya, udah dijelaskan. Kemudian masing-masing juga dijelaskan. Ini udah bagus, isi mausul, mabni dan sebagainya. Bagus. Kemudian kelas C karena dia tunjukkan warnanya, ini bagus nih. Ini u, ini an gitu. Itu an, ini u gitu ya. Kemudian ini A, nah ini cuma lupa satu, ini harusnya ada yang warna. Nah, rojulan, oh ini di bawah ada, sorry ya, 2A, 2C, 2C-nya dibagi 2, gitu ya. Bagus, bagus. Oke, kemudian ini mau menunjukkan inna, oh ini cara ngetiknya ya. In Allahu menjadi al-al, ini harus belajar sedikit ya. Lam-lamnya itu ditasjidkan, double lam, nanti akan muncul sendiri tasjidnya. Tasjidnya. Nanti belajar ya, sedikit lagi untuk menulis Allahu. Tolibu, toliba, yang penting itunya ya. Oke, ini yang penting AU, yang penting ini UA. Oke, atuf sidu, ini sangat clear, penjelasannya juga clear, ini juga sangat clear, penjelasannya juga sangat clear. Ya, bravo, bagus-bagus semua ini. Nah, ini lan menjadi fathah, ini juga jadi fathah, yang ini lam menjadi sukun, lam yajum. Ya, kemudian dia tuliskan cara gitu. Bagus. Kemudian kelas C juga yaktubu, lan, kalau jadi lan apa? Kalau lan jadi yaktuba gitu. Kalau lam bagaimana? Kalau lam jadi yaktub. Nah, gitu. Ini juga sama. Kalau pakai lan wawu alif. Tapi ini pakai lam, wawu alif juga, ini sama persis ya. Ingat, ini pelajarannya seperti itu. Kemudian kelas D sama juga sudah menemukan mimma, dan ini ada waw, bukan awamilul ismi gitu. Waw bukan awamilul, huruf atau tidak mempengaruhi isim. Ya, karena yang disuruhnya tidak ya, nggak apa. Boleh ya, cuma untuk menjelaskan gitu ya. Bima ini harusnya ada 4. Bi, ila, an, bi. Mana kurang satu lagi? Oh, ini belum dimerahkan. 1, 2, 3, 4. Ya, di sini sudah 4, sudah betul. Yang ininya kurang. Merahnya. Itu juga yang kana, ini UA, ini AU, udah benar. Itu ini rojulan dan ini fil baiti. Oke, dengan penjelasannya tentunya udah betul. Begitu juga untuk yang berikutnya ina, Allahu ghafurun gitu ya.
sekarang berubah menjadi aloha. Nah, itu. Kemudian yang begitu juga ada tolibu, sekarang berarti najihan yang berubah. Nah, gitu. Bagus. Kemudian berikutnya la tufsidu, la-nya dan tufsidunya hadfunun. Makanya ini dijelaskan hadfunun, maka menjadi wawu alif. Begitu juga ini hadfunun, gitu. Ya. Oke, kelas D. Nah, ini tadi ini yang siba, ini yang siba, ini yajum. Nah, udah jelas gitu ya. Tanda yajemnya gitu dengan sukun, ini dengan fathah. Boleh, boleh. Asal dibaca, asal dikerjakan sudah oke. Yang mana saja metodenya bagus semuanya gitu. Yang penting semuanya kerja, semuanya bisa. Kemudian jangan berhenti. Ya, ini ada U berubah jadi A, kenalan ini menjadi sukun khusus untuk yang jamak sama menjadi wawu alif walaupun nasab maupun jazm. Sengaja dibuat soal begini untuk saudara menjadi pelajaran. Ya. Begitu juga kelas I juga sama. Di sini ditunjukkan bahwa ada bi dari sini bil ghaibi, ada mima, min dan ma. Dijelaskan ya simaknya misi mausul. Begitu juga bil bima dari bima, kemudian ila mana ilaika. Nah, gitu. Mimma dari koblika. Nah, yang ini ya. Kemudian ini adalah bil akhirati ya, bil akhirati. Sudah betul? Ayat 3, ayat 4. Kemudian untuk menganalisis ada U, ada A, udah benar. Kemudian dijelaskan di sini. Kemudian ada A, ada U. Nah, nasob dan ropa udah dijelaskan. La rojula, nah ini A. Kemudian fil baiti, ini fi. Dua-duanya dijelaskan dengan benar nasob dan majrur. Begitu juga untuk perubahan irob. Gofurun innaloha. Alohu jadi aloha. Kemudian najihun menjadi najihan. Gitu. Oke. Bagus. Begitu juga untuk kelas I tentang yang berikutnya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. La tufsidu. Itulah yang menjadi concern kita. Ya, tufsidu. Kemudian la taj'alu. Nah ini adalah wawu alif ya. Walaupun ini adalah sebelumnya adalah fi'il mudhari, sekarang ketika dia berbarengan dengan la menjadi fi'il nahi ya. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun gitu. Oke, berikutnya adalah nah ini ya, ketika pakai fathah, ketika pakai sukun. Karena pakai lam itu jazm, ini nasob. Nah, ini penjelasannya adalah ini karena ada lam menasobkan dan ini lam menjazmkan. Gitu. Kemudian yaktuba, lan yaktubu menjadi yaktuba, lam menjadi yaktub. Lan yaf'aluna, una menjadi wawu alif, pakai lam tetap dia wawu alif. Nah itu penting. Karena jamak. Begitu juga kelas G, ya. Kelas G sama ketemu bi, ghaibi dan mim, ma dengan huruf isim mausul, huruf 21 isim mausul. Kemudian bima, ilaika, min koblika, kemudian bil akhiroti. Itu ya, semua dia temukan dan kemudian ditemukan juga dari mana huruf apa. Itu penting. Itu proses pembelajarannya justru waktu mencari-cari ini proses pembelajaran. Ini U, ini A, ini A, ini U, gitu. Ini A, ini I, gitu ya. Itu penting. Karena ini jarin, karena ini la nasoba, kalau ini adalah karena nasoba rufa'u, ini rufa'u nasoba. Kan gitu ya. Dijelaskan di sini. Boleh. Asalnya Allahu menjadi aloha. Asalnya najahu menjadi najaha. Nah, itu panahnya yang berbeda.
Ini Inaloha. Ini posisinya ketukar ya. Tolong nih kelas G ya, perbaiki. Inaloha. Asalnya ini alohu. Ini inaloha. Jangan ketukar ya. Karena inaloha itu ada awamilul ismi di sininya udah benar, cuma menulis di sininya yang salah. Sedikit aja. Tidak apa-apa, perbaiki. Kelas G juga sama. Dari nun, hadfu nun, dari ada nun karena dia jamak. Ya. Kemudian lan, nah itu ini menjadi fathah, menjadi sukun, itu menjadi fathah. Begitu juga yang ini asalnya u menjadi a, asalnya ini kebalik lagi ya. Ini kebalik, asalnya ini harusnya u, ini jadi sukun gitu ya. Ini kebalik ya, hati-hati ya kelas G. Kemudian ini juga sama. Nah, kalau ini wawu nun menjadi hadfu nun ya. Di sini dijelaskan. Penjelasannya udah betul, cuma depannya yang salah. Oke, begitu juga ini bima unjila untuk kelas H ya. Temu min ma jar mausul gitu. Boleh. Kemudian untuk yang kedua ada 4, ada bi, ada ila, bima, ilaika, min qoblika gitu. Bil akhiroti ya. Boleh keterangannya singkat sederhana boleh, asal ngerti aja. Mau komplit seperti kelas lain boleh juga. Untuk kita simpan, kita pelajari lagi berikutnya. Jadi semaksimum yang kita bisa gitu ya. Kecuali kalau sudah ada di kepala, di otak ya. Oke. Kemudian kana tolibu u a gitu. Tolibu u a. Ini u, ini a ya. Karena ini adalah rofa'u nasoba. Ini sebaliknya nasoba rofa'u dan seterusnya. Oke. Dan ini ya untuk mencari la rojula fil baiti ya, fil baiti, baitinya kasro. Rojula. Oke. Begitu juga untuk nomor 3-nya di sini alohu menjadi aloha, menjadi najihun menjadi najiha. Nah, itu penting. Nah, sedangkan untuk yang 21-nya di sini dikatakan bahwa kita ketemu wa idza qila lahum la tufsidu. Maka ketemu la tufsidu. La tufsidu. Tufsidu kemudian ini hilang aslinya ada una pakai jajem. Begitu nah. La najjum. La tajjum. Nah-nya ini berpengaruh sehingga asalnya una menjadi waw alif. Boleh gitu ya. Kosakata 93 rusak binasa fasada. Kemudian ja'ala mengadakan menjadikan 59 boleh dijelaskan. Ini untuk yang A maupun untuk yang B-nya. Begitu juga untuk yang ini yang lan yaf'alu ya, ini menjadi dengan adanya lan menjadi yaf'ala gitu, asalnya yaf'alu. Dengan lam asalnya u menjadi sukun karena dia ya huruf ke-10. Kalau ini huruf ke-8. Yang ini adalah huruf ke-8 kai. Makanya asalnya u berubah menjadi a gitu yang dipengaruhi. Irob yang berikut asalnya dari U menjadi A karena lan, menjadi sukun karena lam. Tetapi kalau wawu nun tetap dia wawu alif walaupun lan maupun lam. Karena dia jamak. Oke, habis. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar lagi pukul 9 di Bandung ini ada kelas offline. Jadi kita boleh bertanya apa saja, siapkan semua pertanyaan, dan kita akan bicara tingkat 1 dan tingkat 2. Kenapa? Karena waktu tingkat 1 di Bandung nggak ada yang mengkoordinasi. Sedangkan di Jakarta, setiap selesai 1 tingkat diadakan offline. Sedangkan di Bandung ini sudah pekan kedua baru ada, jadi kepaksa digabung. Mudah-mudahan bisa, insya Allah pukul 9 kita akan mulai segera setelah selesai ini untuk berangkat dari rumah masing-masing ke tempat yang telah ditunjukkan di dalam
daftar offline. Saya persilahkan. Terima kasih. Kita tutup dengan Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair, Pak Muslim.